Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta solawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, kita akan menceritakan kisah singkat tentang Syekh Ahmad Khotib Sambas. Syekh Ahmad Khotib Sambas lahir di Kampung Dagang, Sambas, Kalimantan Barat pada bulan Safar 1217 Hijriah atau tahun 1809 Masehi. Ayahnya bernama Abdul Ghaffar bin Abdullah bin Muhammad bin Jalaluddin. Orang tuanya adalah perantau yang berasal dari Sange, yang kemudian menetap di Kampung Dagang Sambas. Semasa kecil kira-kira umurnya 4-5 tahun, Syekh Ahmad Khotib Sambas diasuh oleh pamannya yang dikenal sangat alim dan waro. Syekh Ahmad Khotib semasa kecil adalah anak yang rajin dalam belajar ilmu agama dan juga dikenal sebagai anak yang baik dan patuh kepada orang tua. Ia memperoleh pendidikan dasar keagamaan untuk pertama kali dari orang tua dan juga pamannya dalam suasana tradisi Islam seperti membaca Al-Quran dan pelajaran sholat serta pengetahuan dasar-dasar keagamaan lainnya. Dikisahkan, pada malam bulan Ramadan, pamannya mengajak Ahmad Khotib Sambas sholat tahajud. Saat berwudu, di pinggir sungai, Ahmad Khotib melihat peci pamannya yang diletakkan di ujung ranting pohon tiba-tiba melayang di udara, padahal angin tidak bertiup kencang. Yang lebih aneh lagi, ia menyaksikan pohon-pohon yang terdapat di pinggir sungai seperti mau sujud. Melihat kejadian aneh ini, ia memeluk erat tubuh pamannya. Sementara sang paman melihat kejadian ini sambil mengucap tasbih. Setelah peristiwa itu berlalu, sang paman teringat dengan malam Lailatul Qadar. Pamannya langsung memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon agar Ahmad Khotib Sambas nantinya dapat menjadi ulama besar. Dikisahkan pula, di tepi jalan di rumah Ahmad Khotib Sambas ada sebatang pohon asam Jawa. Ketika ia pergi mandi, Ahmad Khotib Sambas menganani pohon asam tersebut dan ketika pulang mandi, ia mengirikannya. Anehnya, setelah seminggu kejadian Lailatul Qadar, pohon asam tersebut berbunga dan akhirnya berbuah, padahal bukan di musim berbuah. Dan yang lebih heran lagi, buah asam yang terletak di bagian yang biasa dikanankan Ahmad Khotib Sambas itu sangat manis dan juga sebaliknya, buah yang dikirikannya ketika pulang mandi tersebut, buahnya terasa sangat asam. Dari sejak kejadian tersebut Ahmad Khotib Sambas semasa kecil telah keramat. Ahmad Khotib Sambas mendapat pendidikan awal di wilayahnya sendiri dan diduga ia juga berguru kepada Imam Masjid Jami Sambas yaitu Haji Nuruddin Mustafa. Ketika remaja, pada tahun 1820, Ahmad Khotib Sambas berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji, belajar dan menetap di sana. Setelah dewasa ia menikah dengan seorang wanita Arab keturunan Melayu, dan dari perkawinannya tersebut ia dikaruniai 2 orang putra dan 1 orang putri yaitu Yahya, Siti Hadijah dan Abdul Ghaffar yang mengambil dari nama kakeknya. Syekh Ahmad Khotib Sambas ketika berada di Mekah banyak belajar dengan guru-guru di sana. Salah satu gurunya yaitu Syekh Syamsuddin. Dari guru spiritualnya ini ia belajar tarekat Qadiriyah. Berkat keterpelajarannya, ia diberi otoritas untuk menggantikan posisi gurunya di Jabal Qubais. Lalu oleh mursyidnya ini, Syekh Ahmad Khotib Sambas dilantik Syekh Mursyid Kamil Al-Mukamil. Pada pertengahan abad ke-19, sekitar tahun 1850, Syekh Ahmad Khotib Sambas memutuskan untuk mendirikan tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Ia menyatukan dan mengembangkan metode spiritual dari 2 tarekat sufi besar, yaitu tarekat Qadiriyah dan tarekat Naqsyabandiyah menjadi satu tarekat yang saling melengkapi. Dilihat dari perkembangannya, tarekat ini bisa disebut sebagai tarekat Sambasiyah, tetapi dalam hal ini Syekh Ahmad Khotib Sambas tidak tertarik untuk menamai tarekatnya tersebut, walaupun ia dipandang cukup pantas untuk itu. Sekian kisah singkat tentang Syekh Ahmad Khotib Sambas, semoga bermanfaat. Amin ya robbal alamin.